Halo semua, selamat datang kembali di NV Writing, dan kali ini kita akan bahas sesuatu ya tentang eh, tentang kamu yang lagi berjuang lah istilahnya. Nggak kamu sih, kita ya, karena ya setiap hidup sih katanya adalah perjuangan. Dan BTW ini gue ngerekamnya bener-bener pagi, habis subuh banget nih, habis subuh, dan tadi habis nungguin ceramah ya di salah satu masjid itu kelar, karena kalau enggak nanti bisa berhimpitan suaranya. Dan ya mungkin teman-teman yang beberapa bulan terakhir uh, tahu bahwa gue itu lagi insomnia parah, dan malam ini terjadi lagi. Ya gue nggak tidur, ada sih tidur sebenarnya, gue tidur sore kemarin, ketiduran sampai maghrib baru bangun, dan nggak tidur sampai sekarang. Jelas suaranya udah agak beda, udah agak serak gini. Sebenarnya ya gue bingung sih mau ngapain tadi habis subuhan, nggak ngantuk juga gitu. Ya nggak mungkin kan gue sampai siang sampai sore nanti nggak tidur. Semoga bikin video biar ngantuk. Siap. Nggak sih, gue lagi pengen cerita aja. Kayaknya seru juga sih cerita-cerita di video kayak gini. Soalnya yang kemarin tuh bener-bener gila sih. Nggak tahu kenapa gue bisa ya bikin video sampai 1 jam 22 menit, padahal ngomong langsung aja gue 10 menit gregetan pak. Emang susah, gue susah banget untuk ngomong gitu, karena itulah gue emang menjadikan menulis sebagai sebagai apa ya, sebagai pelampiasan, karena emang gue nggak bisa ngomong gitu. Orang ke warung aja saya segannya setengah mati pak. Emang gue sih tipikal orang yang cenderung menghindari lah ngobrol sama orang lain gitu, karena emang nggak ada value editnya, nggak ada nilai tambahnya. Ya gue tahu sih itu parah, dan nggak tahu kenapa juga ya, padahal ya kalau mau sedikit cerita, gue kecil itu lumayan, saya lumayan ekstrovert ya. Gue kayak bisa joget-joget sendirian di rumah gitu kan, bahkan ya emang sampai sekarang gue masih hafal lagu yang gue bikin sendiri untuk joget waktu itu gitu kan. Namun ya nggak mungkin gue nyanyiin ke kalian juga. Tapi ya makin besar makin jadi introvert, dan mungkin next lah di video yang lain, atau ya nantilah, karena nggak tahu juga sih kapan mau jelasin ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas, nggak kita ya, gue akan bahas sesuatu tentang yang sebenarnya gue lagi rasain juga, lagi struggle juga dengan ini. Itu ya, iya, sebuah video aja untuk kamu yang lagi berjuang gitu. Ya mungkin ini bukan video motivasi yang benar-benar menyentuh gitu kan, tapi gue cuma pengen sharing aja eh, gimana sih pandangan gue terhadap kita yang sedang berjuang dalam kehidupan gitu kan. Banyak mungkin teman-teman dan juga saya sendiri juga sering melakukannya gitu kan, ketika kita dihadapkan dengan sebuah realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu bertanya gitu, kenapa kenapa bisa demikian. Dan orang-orang banyak berkata bahwa mungkin kita mengeluh lah pada saat itu gitu kan, ketika realita apa yang kita dapat di lapangan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Bentar, ada serangga, kaget saya pak, dari semalam. Maaf ya. Ya namanya juga rumah kosong ya, pasti ada beberapa makhluk yang tidak diinginkan ada di sini. Buset, bau juga. Lanjut. Ya itulah yang orang-orang katakan itu mengeluh, tapi untuk lebih bersahabatnya gue akan nyebut itu kita bertanya kepada langit lah, kepada pemilik takdir gitu kan. Kenapa uh, kita itu terkesan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau ekspektasi kita itu benar-benar tidak terjadi. Namun ya gue mendapatkan satu jawaban yang apa ya, mungkin gue temukan sendiri sih. Ya jadi penemu juga siapa, nggak gue temukan sendiri, tapi emang ketemu aja gitu dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gue nemu jawaban bahwa ya kekecewaan itu tidak semata-mata
diakibatkan oleh realitanya yang tidak sesuai ekspektasi, namun juga karena ekspektasinya yang ketinggian. Jadi semakin kesini gue apa ya, bisa dibilang mungkin tidak bisa berharap banyak sih. Maksud gue tidak berharap banyak itu tidak banyak menuntut lah untuk kehidupan itu berjalan seperti yang gue mau, karena ya gue sadar gitu kalau semua hal berjalan seperti yang gue mau, seperti yang kita mau, mungkin dari mana asiknya ya hidup gitu. Karena hidup itu justru lebih menantang jika memang tidak semua hal itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita mengenal apa yang namanya usaha dan kita yang mengenal namanya hasil gitu. Meskipun kata orang uh, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, namun bagi gua hasil yang sering kali mengkhianati usaha gitu. Usaha emang tidak pernah berkhianat, namun hasil yang kadang-kadang tidak sesuai aja dengan usaha. Dan ini kemarin kan ceritanya ya, ini gue benar-benar uh, lagi mengalami sebenarnya, lagi kadang kan adalah di mana masa-masa lo itu bertanya gitu atau berpikir bahwa apa sih, kemana gue mau melangkah gitu, gue mau berjuang untuk apa, tujuan gue bergerak dan bermovement itu untuk hal yang seperti apa gitu. Karena ya terkadang dalam perjalanan hidup itu iya sewaten juga ya, tapi ya kalau gue mengibaratkan dalam perjalanan hidup ya kita kadang ada di mana satu titik di mana kita dalam perjalanan dan mungkin kendaraan yang kita pakai itu terbakar atau hancur atau kita dikerubungi oleh kabut yang tebal sehingga kita nggak bisa lihat arah dan tujuan kita ke depan gitu. Makanya kita mempertanyakan lah ini tujuannya sebenarnya kemana dan apa yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Namun uh, ketika gue sedang bertanya hal tersebut kan, ketika gue sedang mengalami masa-masa tersebut, gue justru di telepon sama salah seorang teman gue. Dia bilang bahwa dia nanya nih, gue boleh nggak sih nanya ke Tuhan, katanya ke Allah tentang masa depan. Maksudnya dia terkesan menuntut masa depannya seperti ini. Dia tidak tahu arah kemana dia harus melangkah atau harus berjuang menuju masa depan. Dan ketika itu gua entah kenapa ya, itu mungkin sebuah pengingat, mungkin cara cara Allah sih, permainan dari langit ya, untuk menyadarkan gua nih bahwa tidak seperti itu seharusnya gitu. Dan dia mengirim orang lain untuk nanyain ke gua gitu, dalam konteks bahwa iya sebenarnya lo tahu jawabannya gitu, kenapa lo juga nanya, ikut-ikutan nanya padahal lo tahu jawabannya gitu kan. Dan gue bilang ke teman gue waktu itu yang dia yang nanya kayak gitu kan, ya directionnya itu bakal ditunjukkan sama sang maha pencipta gitu kan, yang mengatur semuanya. Dia akan menunjukkan arahnya seperti itu. Banyak hal yang terjadi secara tidak terduga dalam hidup kita itu kan sudah membuktikan bahwa akan ada perubahan arah mungkin. Seperti misalnya teman-teman yang apa ya, dulu pengen masuk kuliah deh, misalnya pengen masuk kedokteran, justru masuknya teknik misalnya, atau masuk FMIPA ternyata masuknya ke ya ke peternakan atau pertanian gitu kan, ilmu-ilmu yang lebih terapan seperti itu. Karena menurut gue sih ya kita tinggal jalan aja, jalan seperti biasa, melakukan semaksimal yang kita bisa gitu kan. Nanti simpangan-simpangan yang akan kita temui itu sudah ada jalannya. Kalau gue menganalogikan gini, uh, baru kepikiran juga sih semalam analoginya seperti ini. Kita itu pengen ke suatu tempat yang kita nggak tahu tempat itu seperti apa sebelumnya, kita nggak pernah ke situ. Misalnya nih teman-teman pengen ke mana ya,
teman-teman pengen dari Jakarta misalnya ke Cirebon atau ke Cirebon lah. Teman-teman belum pernah ke Cirebon nih, belum pernah sama sekali. Nah, teman-teman akhirnya mengajak salah satu orang teman dari teman-teman gitu, salah satu orang dari teman sepermainan mungkin, atau teman-teman yang benar-benar berasal dari Cirebon, untuk menemani teman-teman dari perjalanan dari Jakarta. Karena apa? Karena emang teman-teman nggak tahu jalan gitu. Itu permisalan yang menurut gue logis sih. Nggak tahu tepat banget atau enggak, tapi cukup logis untuk bisa diterima. Jadi kita jalan bawa mobil sama dia kan, jadi kita yang harus nyetir gitu. Dalam satu perjalanan gue nggak tahu juga exactly berapa yang dibutuhkan waktu dari Jakarta ke Cirebon ya, tapi ya lumayan lama pasti ya. Dan kita yang bawa mobil, tugas teman dari teman-teman itu, atau tugas dari teman kita adalah untuk memberi arah gitu. Lo harus belok kanan di mana, lo harus lurus masuk tol di mana, keluar tol di mana, misalnya kalau misalnya lewat tol ya. Dan ya ketika kita nanya sebenarnya kita udah dekat atau belum, sebenarnya kita udah mau sampai atau belum gitu kan. Teman-teman kita itu bilang, ya udah bawa aja mobilnya, rasakan perjalanannya, nanti nggak kerasa aja kita akan sampai gitu. Ya maaf ya, gue terlihat seperti orang ngantuk karena emang nggak tidur semalaman. Ya teman-teman kita itu akan bilang bahwa kita hanya harus menikmati perjalanan gitu, untuk agar nanti pas sampai itu jadinya seneng gitu. Kalau misalnya kita dikasih tahu ya, misalnya 20 menit lagi kita sampai nih, mungkin teman-teman akan exciting, tapi ketika akhirnya nyampe, teman-teman akan berpikir bahwa oh ya udah kayak gini aja, misalnya Cirebon tuh kayak gini gitu, oh ya udah. Tapi ketika teman-teman nggak tahu, dan tiba-tiba udah pas nyampe itu dibilang oh kita udah sampai nih, teman-teman pasti kaget, oh ini. Menurut gue sih kayak gini sih. Ya ini nggak akan sepanjang yang video yang sebelumnya yang 1 jam 22 menit itu, gila sih. Dan anyway suaranya juga udah nggak bagus ya. Ternyata suara gue seserak itu kalau pagi nggak tidur semalaman. Ya nggak pernah dicoba juga sih buat ngerekam. Tapi ini gue sendiri merasakan suaranya beda. Apalagi kalian gitu kan. Jadi itu analoginya. Allah itu kan ya seperti apa ya? Kalau di dalam kitab suci kan dibilang bahwa Allah itu dekat dekat sekali dengan kita gitu kan. Ya bisa kita analogikan sebagai teman lah, maka bahkan apa sih? Bisa kita analogikan sebagai teman meskipun Allah jelas jauh lebih dari itu gitu kan. Tapi dalam hal konteks perjuangan itu mungkin bisa gitu. Kita melangkah atau kita membawa bahtera kita, membawa diri kita hanya melakukan semaksimal yang kita bisa gitu. Apa yang kita persiapkan, kita mengendarai mobil dengan baik, mematuhi aturan lalu lintas misalnya, tidak menyalahi aturan agama, berusaha semaksimal mungkin, maka ya seperti yang gue bilang tadi, maka simpangan-simpangan atau tikungan-tikungan itu akan ditunjukkan nanti gitu loh. Nggak sekarang mungkin butuh waktu yang cukup lama ya. Kita kan bisa melihat kejadian-kejadian luar biasa itu sebenarnya sering terjadi dalam hidup kita. Cuman mungkin karena keseringan kita menganggapnya itu sebagai hal yang biasa gitu loh. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah hal yang luar biasa dan nggak terjadi kepada semua orang gitu. Ya gue jujur sih, gue jadi apa ya? Jadi mengenal bahwa ada kekuatan yang luar biasa dalam hidup gue tuh karena emang gue diciptakan berbeda gitu lah. Di saat yang lain itu bisa apa ya, bisa normal seperti biasa, ya gue adalah beberapa hal yang gue nggak bisa lakukan gitu, seperti bawa motor atau misalnya iya seperti itulah yang memerlukan kontak ya, intensitas tinggi dengan penglihatan. Dan tapi bukan itu sih yang mau gue bahas.
yang mau gue bahas adalah gue apa ya, banyak sekali mengalami hal yang menurut orang normal itu nggak mungkin gitu. Gue bisa eh ya waktu itu sih masuk ke sekolah yang cukup bagus kata orang-orang, meskipun ya gue di sana struggle juga, namun well pasti. Ntar ini kenapa kabur ya, woi kameranya emang lagi bermasalah sih, sering bermasalah gitu, nggak tahu sih kenapa. Ya kameranya murahan juga sih. Tapi udah sih, udah aman. Kayak gue berpikir gini, gue yang mungkin kalian udah tahu ya, mungkin gue udah pernah bilang, gue yang nggak bisa lihat papan tulis sama sekali pun itu bisa loh masuk ke SMA yang ya lumayan lah gitu kan, yang dikejar sama ribuan orang waktu mendaftar gitu kan. Kenapa kenapa mesti gue gitu, kenapa mesti gue yang diterima. Dan gue berpikir bahwa emang ada campur tangan yang luar biasa gitu, karena kalau dibandingin apple to apple ya gue kalah dong, iya gak sih. Gue ya pas SMP itu diramalkan gak lulus UN, kok kenapa bisa masuk ke situ gitu kan. Bahkan guru SMP-nya gue ketika gue mau diumumkan lulus di sana itu dia kaget. Dia nggak lihat semua daftarnya mungkin. Dia bilang, oh ya udah masih ada SMA lain, nanti pas gue ketemu sama beliau sama teman-teman gue. Nah teman-teman gue dikasih selamat tuh semuanya, karena mereka emang lolos semua kan. Dan gue sendiri dia bilang, oh, mungkin masih ada SMA lain, masih ada pendaftaran di SMA lain gitu. Padahal nama gue juga ada di situ, cuman ya mungkin nggak kelihatan. Ya nggak ada yang expect juga mungkin gue lulus di situ. Tapi ya memang banyak hal sih, gue bisa bilang banyak hal. Mungkin teman-teman yang belum merasakan itu karena teman-teman belum menyadari, karena bukan karena itu tidak ada gitu kan. Jadi itu aja sih, sedikit, benar-benar dikit ya, ini akan sangat dikit sekali karena memang tidak banyak yang otak gue siapkan ya. Jadi gue kalau mau ngomong di depan kamera atau di depan orang-orang, gue mesti atur dulu kosakatanya di otak. Dan kalau udah diatur pun masih belepotan. At least gue ngatur inti-intinya deh, seperti yang ini gue cuma ngatur intinya apa yang mau gue ngomongin dan udah selesai gitu kan. Ya udah sih, karena mungkin kependekan ya videonya, gue sedikit cerita aja deh tentang kenapa gue akhirnya menjadi introvert dan suka sendiri mungkin. Ya jadi saya pernah mengalami masa-masa dimana waktu kecil itu kita kan jadi apa ya, istilahnya jadi pusat perhatian ya. uh, the Kayak apa ya, dunia itu bekerja di sekeliling kita gitu istilahnya kan. Kasarnya seperti itu waktu kita kecil kan, ya semua orang ngeliatin, dan ketika kita melakukan sebuah gestur yang lucu, mereka itu semua ketawa gitu. Gitu-gitu sih kalau masih kecil kan, itu yang membuat anak-anak kecil itu rata-rata ekstrovert kan. Namun ketika waktu udah semakin berjalan, dia udah semakin besar, maka akan ada penggantinya gitu loh, akan ada orang-orang lain yang akan menempati perannya sebagai anak kecil tersebut. Maka dalam perkembangannya dia akan menjadi apa ya, menjadi orang-orang yang akan menjadi pengamat nantinya, sebagaimana orang-orang yang sebelumnya jadi pengamat gitu loh. Dan itu yang benar-benar gue rasakan sih, semakin gue bertumbuh dan semakin besar, gue lebih apa ya, lebih PW menjadi pengamat dari uh, kelucuan tingkah orang-orang daripada gue melakukan hal-hal konyol sendiri gitu. Dan ya itu masuk ke fase SMP sih, dimana gue masih masih intens bergaul dengan orang-orang gitu. Gue punya geng-geng kecil yang di sana sih gue masih masih menjadi
pusat perhatian. Dan yes, kayaknya semua di antara teman-teman gue itu punya spotnya masing-masing gitu, punya apa ya, punya porsinya masing-masing. Jadi nggak ada yang jadi pengamat murni, nggak ada yang jadi apa sih namanya, jadi pusat perhatian gitu kan. Kami mau memegang porsi yang sama lah gitu. Tapi ketika masuk di SMA kan, ini sih awal-awal gue jadi introvert. Ketika masuk di SMA itu gue terdampar lah di asrama gitu kan, di asrama cowok, dan juga ada asrama ceweknya juga nggak jauh dari situ. Nah, gue akhirnya harus nih nyetel ke komunitas yang lebih besar gitu kan. Kan kalau asrama kan ya ada mungkin orang-orang yang bikin geng-geng kecil seperti biasa, namun ya gue memutuskan bahwa nggak usah gitu loh. Ya karena nggak ada juga sih. Tapi gue mencoba untuk apa ya? Untuk masuk ke komunitas yang besar itu yang isinya 38 yang waktu itu, kalau nggak salah 38 orang teman-teman cowok gue. Kemudian gue perlahan-lahan mulai menyadari bahwa di sini ada yang berperan sebagai pusat perhatian gitu. Ada teman-teman gue yang memang bisa menginfluence perkumpulan, dan dia emang jadinya didengar atau menjadi berpengaruh gitu. Itu menstimulasi lah diri gue bahwa ya mungkin lo cocoknya cuma jadi pengamat gitu. Lo nggak bisa menginfluence itu atau ya mengintervensi komunitas yang ada gitu kan. Jadi lama-lama gue berpikir untuk ya udah mungkin cukup amati aja, cukup masuk seperlunya, dan eh bisa dibilang tidak terlalu terlibat lah di hal-hal yang benar-benar nggak penting gitu kan. Tapi apa sih, tanpa gue sadari itu akhirnya menggiring gue ke eh introvert. Hilang nih pak, enggak, menggiring gue ke arah introvert gitu kan. Meskipun tidak ada yang salah dengan itu, karena uh, introvert dan extrovert itu menurut gue adalah dua tipe kepribadian yang sama-sama harus dihargai gitu. Dimana lo nggak bisa berharap semua orang adalah extrovert, dan lo nggak bisa berharap juga semua orang adalah introvert gitu. Meskipun dalam prakteknya mungkin teman-teman yang ntar ini mata gue yang salah apa emang kabur ya. Iya mungkin gue lihat lagi deh pas editingnya nanti ya. Karena sejujurnya keduanya adalah sebuah hal yang saling melengkapi menurut gue. Sekali lagi ini menurut gue ya, bukanlah kedua hal yang mesti saling dikritik atau mesti saling dicari kelemahannya gitu kan. Tapi ya kalau mau cerita sedikit itu sih ceritanya. Kemudian gue jadi introvert, dan pas kuliah itu menjadi semakin parah, dimana gue bisa gue berpikir bahwa gue bisa menjadi extrovert, bisa untuk membaur dalam lingkungan, atau ya gue bisa jadi itu sih, bisa memerankan peran sebagai pusat perhatian atau sebagai para miale kalau orang Minang bilang ya. Maksudnya kalau nggak ada lo nggak rame gitu. Gue bisa berperan sebagai seperti itu, tapi tetap DNA gue adalah seorang introvert yang suka sendiri. Dan ya 2,5 bulan ya di Sumbar itu, dari mulai awal-awal isu-isunya lockdown sampai sekarang gue emang sendiri di sini bener. Ya ada sih beberapa hari di mana teman-teman gue ada yang datang ke sini ke kosan kan. Kosannya sebenarnya ada lumayan banyak ya orang ya. Ntar ini serangga yang dari tadi masuk ke kamera sih harusnya menandakan betapa emang rumahnya emang sebesar itu untuk satu orang ya. Tapi nggak apa-apa lah, biar kayak syuting di alam juga. Serah lu dong bang. Ini karena di sini bagian yang paling terang ya. Ya kan biasanya ada beberapa serangga gitu yang suka di tempat yang paling terang, seperti di lampu kan. Karena di sini ada lampu tambahan juga kan dari kamar gue yang remang-remang.
Ya tapi semakin gue berusaha nggak berusaha sih, semakin gue menemukan sisi ekstrovert gue tersebut, bahwa gue bisa ada di lingkungan dimana gue bisa menjadi seorang yang berpengaruh atau influencer dalam komunikasi ada dalam berhubungan. Di sisi lain juga uh, sisi introvert gue itu berkembang gitu. Gue benar-benar tetap butuh waktu sendiri dalam sehari itu untuk merecharge kembali energi gue, dan gue nggak bisa selamanya bisa bersama orang-orang gitu kan. Bahkan gue cenderung di beberapa kesempatan yang memang crowded gitu, gue nggak nyaman berada di tengah-tengah keramaian seperti itu. Tapi ya mungkin itu sih sekedar cerita sedikit tentang introvert, dan nggak ada yang salah kalau misalnya ada yang nyalahin teman-teman SMA gue atau teman-teman kuliah gue, nggak ada. Karena menurut gue itu perubahan yang terjadi secara alami kok, dan ya mungkin itu terbentuk, namun ya gue cukup cukup apa ya, cukup memahami bahwa ya ini emang sesuai dengan tipikal yang gue butuhkan gitu. Introvert mungkin emang the best version of me gitu. Karena ya realistis lah, kalau teman-teman yang punya teman introvert pasti dia bakal sering waktu di rumah, sering sendiri gitu kan. Atau mungkin kalau keluarnya pun dia nggak hangout yang benar-benar pergi bareng gitu. Nah itu sesuai dengan gua gitu. Gua nggak mungkin nggak sih pergi sama teman-teman gitu kan. Gue bawa motor touring segala macam, enggak kan. Ya gue lebih better di rumah dong. Orang-orang seperti gue lebih nyaman dan akan lebih santuy kalau di rumah gitu kan. Dan introvert sih memberikan semua tentang itu ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah, itu hanya bagian dari perjuangan sih ya. Balik lagi sih ke perjuangan ya, jangan lama-lama dong, saya udah ngantuk dan suaranya tidak enak didengar ini mah. Ada sebuah hal yang harus di adjust ya, harus kita atur ulang dalam perjuangan, mungkin akan berbeda. Dan itu yang menurut gue menjadi sebuah fase menuju kedewasaan itu, memang karena itu gitu. Karena dalam kita berjuang, dalam kita menjalani hidup, kita berubah dalam banyak hal gitu. Kita belajar dan memperhatikan banyak hal serta mengambil sisi baik dari itu. Dan itulah makna dari perjuangan sesungguhnya itu. Kenapa kita nggak bisa bim salah bim aja datang ke hasil yang kita inginkan gitu. Karena ya menurut logika lah, kalau kita berdoa sama Allah atau sama Tuhan gitu kan, kita berharap sesuatu yang kita inginkan, tiba-tiba aja ada aja tuh di depan kita sesuatunya. Kita apa ya, ya seperti yang gue bilang tadi, kita nggak akan merasakan gimana susahnya mendapatkan itu gitu kan. Karena sesuatu yang didapat dengan susah payah itu kan katanya sih akan lebih berharga daripada sesuatu yang didapatkan secara instan gitu kan. Makanya hidup itu ada perjuangannya gitu. Dan kalau bicara tentang sukses ya, orang-orang yang udah lahir di track sukses di keluarga kaya itu mungkin nggak akan terlalu merasakan lah gimana beratnya perjuangan. Meskipun balik lagi, semua orang punya masalah yang beda, semua orang punya tantangan hidup yang berbeda. Jadi nggak tidak terlalu berhak sih kita mengatakan bahwa hidup kita adalah yang paling berat, lebih berat dari orang lain sih. Kayaknya enggak. Orang hidup, semua orang itu berat kok. Hidup, iya hidup kamu emang berat, tapi aku juga dan mereka juga gitu kan. Tergantung seberatnya dengan dalam segi apa. Tapi yang terbaik sih adalah apa ya, menikmati aja perjuangannya. Karena ya bagi seorang pejuang sejati sih, menikmati sakitnya perjuangan tuh lebih 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 enak daripada menikmati hasil dari perjuangan itu sendiri gitu. Meskipun memang hasilnya sih akan indah pada waktunya gitu. Mungkin itu sih sedikit ya, sedikit sekali, dan berhasil sepertinya video yang buat saya ngantuk. Semoga tidak kesiangan. Ada beberapa paket juga yang harus dikirim sih. Mungkin itu aja sih dari video kali ini.
Teman-teman seperti biasa bisa tulis di kolom komentar apa yang mau dibahas di video selanjutnya. Mungkin itu aja sih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share videonya ke teman-teman dari teman-teman, dan ya teman-teman ya serah kamu lah. Saya udah ngantuk, udah sakau kayak ini ya. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.